Halo, saya Ferry. Saya Guru. Kami berdua orang tua dari 3 anak dan kami juga menjalankan beberapa bisnis. Kami mengikuti KBC dari tahun 2017. Waktu itu dikenalin sama salah seorang teman kami. Kami ada beberapa camp yang kami ikuti. Yang kami sangat bersyukur adalah waktu tahun 2018 kita boleh berkesempatan ikut camp Kingdom Finansial. Di camp itu saya diingetin bahwa waktu kita menjalankan bisnis kita harus punya rekening yang berbeda gitu antara sehari-hari gitu sama rekening perusahaan. Nah, saya waktu itu taat gitu ya, kita memisahkan waktu walaupun di awal-awal Bersih tegang ya. iya bersih tegang, terus kecampur lagi, beresin lagi gitu ya. Tapi betul ya. Terus udah gitu kita juga mulai ngambil gaji ya. Itu ngambil gaji kita juga bingung ngambil gaji berapa gitu ya. Ya udah akhirnya kita cek kehidupan kita, biaya kita sebulan gitu ya. Jadi akhirnya kita ketahuilah satu nominal yang pas untuk keluarga kami ya gitu ya. Yang saya ingat dulu itu kalau saya mau beli barang, nggak enak ya ini uang perusahaan atau bukan ya. Terus saya mau ngembangin bisnis, nggak enak ya sama istri ya, ini uang siapa ya. Nanti jangan-jangan istri ngerasa kayaknya kita di rumah kurang gitu ya. Tapi waktu itu dijalanin taat, ternyata saya bisa misahin ya, ini buat keluarga, ini buat bisnis. Si bisnis ini, oh saya mau investasi mesin ini, saya mau investasi kemana, lebih enak gitu ya. Nah yang lebih dahsyatnya lagi waktu itu, saya punya cita-cita, saya juga mau dong selain keluarga, perusahaan juga harus punya dana darurat waktu itu. Dana daruratnya 3 kali gajian, harus ada di rekening saya diem, yang nggak diputar ke bisnis gitu ya. Ya kita ngumpulin, pas ingat banget itu di bulan Februari, pas PPKM. Wah waktu itu semua kaget, wah saya nggak ada omset dong. Ketika waktu nggak ada omset, saya cek rekening gitu pas banget 3 bulan. Jadi waktu itu saya tenang banget, kita kalau tutup 3 bulan nggak ada omset 0, saya bisa gaji karyawan 3 bulan ya. Tapi setelah 3 bulan emang pasti nggak bisa gitu ya. Ya di situ saya bersyukur banget, saya taat waktu itu, apa yang dikatain Cang waktu itu saya lakukan. Memang waktu itu ya bersih tegang juga, terus nanti kecampur lagi, kadang ngabung kadang enggak gitu ya. Tapi selalu diingetin ya, ujungnya karena punya komunitas nanya udah sampai mana, udah belum ngumpulin ini, udah belum cita-citanya ini kerjain gitu. Yang saya ingat kesalahan kita waktu itu, kita manual ya, tanpa ada pencatatan manual. Kecampur itu karena manual itu gitu. Begitu istri saya nggak nyatet aja lupa, atau lagi anak sakit kan nggak nyatet hari itu udah hancur aja, harus benerin lagi gitu. Nah waktu itu mulai bisa benar juga kita komit akhirnya beli software ya waktu itu ya. Beli software yang ada keuangannya, ada akuntansinya, akhirnya ya nggak ada tuh cinta lupa tuh, nggak ada, semua ke-track gitu ya. Jadi itulah dari hasil camp itu, ketika kita jalanin dengan benar, taat, pasti ada hasilnya. KF ini tuh sesuatu yang benar-benar membantu kita dalam bisnis kita ya. Pasti kita semua tuh ngerti lah, yang penting uang masuk, beli barang, uang keluar gitu. Tapi saat kita ikut KF itu tuh kita lebih fokus, lebih dipetakan di mana rekening tuh gak boleh nyampur nih, uang masuk dan uang keluar ternyata lebih baik terpisah biar kita lebih gampang untuk ngeceknya gitu. Nah di situ kita lebih diarahkan apa yang lebih baik dan apa yang tidak. Udah gitu kita diingatkan kita harus punya asuransi untuk perusahaan kita sendiri. Karena kita nggak tahu misalnya ada terjadi kebobolan atau kebakaran gitu. Maksudnya supaya kita lebih tenang, apapun yang terjadi kita tetap bisa menjalankan bisnis kita nggak langsung hilang gitu. Jadi emang ikut KF itu benar-benar merubah paradigma kita yang hanya yang penting uang masuk aja deh ke kita. Jelas sesimpel itu ternyata. Dari uang yang masuk ke kita itu kita pisahkan, kita kembangkan, dan ternyata hasilnya itu kelihatan banget ya. Jadi kayak perusahaannya tuh makin berkembang dan berkembang. Nggak langsung ini uang saya nih, terus sama kita diambil untuk pribadi gitu. Kalau ambil untuk pribadi kita nggak tahu arahnya kemana itu, nggak ada tujuan. Sedangkan kalau emang kita udah dipisahkan yang mana pribadi dan perusahaan mempunyai tujuan lain, yang lebih besar lagi gitu. Kepercayaan kita juga saling bertumbuh gitu ya. Oh istri dikasih uang segini untuk kehidupan mereka, untuk jajan mereka, untuk menghidupi rumah tangga. Saya juga dikasih jajan segitu. Perusahaan juga sama, rekeningnya segini, dirapiin semua gitu ya. Catatan yang benar gitu ya. Yang bisa dicek, di cross check, ya udah. Jadi hubungan saya sama istri udah nggak pernah cekcok lagi masalah uang lah gitu. Tidak pernah bahas masalah lagi, oh ini kurang itu kurang ya. Semua kita terbuka gitu ya.
Istri bisa cek rekening saya, rekening semua perusahaan bisa, termasuk saya juga tinggal cek rekening semua aman lah gitu. Dan teman-teman ya struggle masalah keuangan, jangan lupa di KBC ada satu camp namanya Kingdom Financial. Jangan lupa Yang KF ini kita rekomen banget ya untuk pasangan-pasangan muda, apalagi yang baru mau mulai bisnis. Iya, kadang kan kita tuh nggak tahu ya, apa sih yang harus dilakuin. Oh, bisnisnya udah jalan nih, udah terima uang. Terus apa yang harus dilakuin? Nah, di sini di KF ini dibahas satu persatu. Ya sebenarnya ini nggak buat perusahaan sih sebenarnya. Di KF ini dibahas lebih ke pribadi, lebih ke keuangan keluarga, keuangan pribadi. Tapi ketika kita ngejalaninnya di pribadi itu makin besar ya sebenarnya sama dilakukan juga di perusahaan gitu ya, semakin besar lagi gitu. Jadi ya rekomendasi banget buat teman-teman ya sedang berjuang struggle di bisnisnya, di keluarganya, yuk ikut KF biar bisa kita bisa nyusun satu persatu Lego keuangan kita.